Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayanto Nadi dari Universitas Profesor Dr. Hazairin, Sarjana Hukum Bengkulu. Saya adalah peserta pekerti gelombang 4 Universitas Bengkulu tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempersembahkan video real teaching saya di kelas sebagai bagian akhir dari tugas pekerti gelombang 4 2024 di Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Masih semangat? Masih. Baik, karena teknik itu harus selalu semangat ya. Siap. Baik, ini adalah pertemuan perdana kita mata kuliah mekanika fluida 1. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan sedikit berdoa. Baik, sebelum memulai kuliah kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, semoga perkuliahan kita hari ini dengan pertama kali berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala satu apapun ya. Kita lanjutkan. Saya mau mengecek dulu kehadiran kita pada hari ini. Hari itu ada Ludas, Francisco, Jackson, kemudian Sapik, Didi, Gary, Nando, Prakas, enggak ada. Jilian, Randy, Ekber, Andrea, Muhammad Gopaldo, Abibila, Hendra kan? Hendra. Pakai D enggak? Pakai E. Itu kan Jangan sampai nanti salah nama di absen ini, salah dicari bermasalah nanti. Kalau memang kan kita Rizky, Tito, belum ada. Perangkat tadi juga belum ada. Kemudian Yusuf, tidak ada. Alif, Tio, Fahmi, Agung, Arisma, ada. Riki, Chandra, Muhammad Irfan, Morris, Osama, Muhammad Rafli, Yuanda, Rifki, Edwin Charles nggak ada. Yudi ada. Baik, sebelum kita lanjut materi, saya akan menyampaikan pembelajaran kita
pada hari ini pertemuan pertama ini masih dasar, yaitu pengantar mekanika fluida 1. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu nanti diharapkan setelah perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami pengertian daripada fluida dengan benar. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan sistem satuan dengan benar. Kemudian mahasiswa mampu memahami sifat-sifat dari fluida dengan tepat. Kemudian mampu menghitung besaran-besaran fluida yang berkaitan dengan sifat fluida dengan benar. Nah, dari satu semester ke depan itu kita akan mempelajari sekitar 6 topik utama. Ya, 6 topik utama. Yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian statika, dinamika fluida, kinematika, analisis volumator, analisis diferensial aliran fluida, analisis dimensional dan bangunan aliran fluida, kemudian aliran ruang. Nah, buku yang kita gunakan nanti itu ada buku Munson, kemudian buku Fox, kemudian buku White. Ya. Nah, tapi saya lebih banyak menggunakan buku White. Nanti bisa dicari di perpustakaan kita. Kemudian di saya juga ada, silakan dicari buku-buku terkait mekanika fluida. Nah, sebelum kita masuk ke materi fluida, mekanika fluida, kira-kira kemarin kan sudah pernah itu sudah dari fisika, dari semua kita sudah pelajari. Fluida itu ada berapa? Kira-kira saya bisa jawab. Jenis fluida, ada fluida apa aja? Aku fluida statik sama fluida dinamis. Fluida statis, Fluida dinamis dan fluida dinamis. Itu secara sifatnya. Ada yang statis, ada dinamis ya. Statis dan dinamis. Statis artinya tetap atau diam ya. Kemudian dinamis bergerak. Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira fluida statis itu aplikasinya di lapangan apa sih di hari-hari kita dinamis? Dongkrak itu contohnya ya, contoh aplikasi di lapangan itu termasuk fluida statis itu dongkrak ya, dongkrak hidrolik, bukan dongkrak ini, dongkrak hidrolik. Ada lagi yang dinamis kira-kira? Pompa ya, pompa itu aplikasi daripada mekanika fluida di lapangan. Kita lanjutkan. Kita mulai dulu dengan pengertian apa itu mekanika fluida. Yang pertama, apa itu fluida? Ya, apa itu fluida? Fluida adalah substansi yang dapat mengalami deformasi secara kontinu atau mengalir di bawah pengaruh tegangan geser. Itu pengertian
fluida. Oh, itu pengertiannya. Ya, enggak seperti itu juga. Maksudnya fluida ini misalnya, ini saya contohkan. Yang gambar yang di A itu solid. Ketika misalnya sebuah benda padat plat yang di itu ya, yang di yang nomor A plat, kita kasih benda padat, kemudian kita kasih lagi plat di atas, yang ini diam, yang ini kita gerakkan. Kita berikan tegangan geser, seperti sebesar P ini ya, ke arah kanan. Itu kalau dia benda padat, dia tidak mengalami deformasi, artinya tidak mengalami tegangan gesernya kecil sekali gitu, seperti ini. Ini kecil sekali. Ini kalau benda padat, jadi tidak terdeformasi, artinya tidak berubah bentuknya. Nah, berbeda ketika bendanya dalam bentuk cair atau fluida. Fluida ini plat, misalnya plat bawah. Kemudian kita ada fluida di atasnya, kemudian kita kasih tegangan geser sebesar gaya P misalnya, yang di sebelah kanan. Itu dia akan mengalami tegangan geser sehingga mengalami deformasi dari bentuknya lurus seperti ini, dia akan terdeformasi seperti berubah. Nah, di mana tegangan geser dari T0 itu menjadi T1 dan T2, di mana T2 ini lebih besar dia dari T1 dan lebih besar dari T0. Itu ketika fluida, artinya secara bahasa sederhananya fluida itu ketika kita berikan tegangan geser atau gaya sedikit saja, dia akan mengalami perubahan bentuk, mengalami deformasi secara kontinu ya, secara terus menerus. Itu pengertian dari fluida. Nah, ini secara struktur molekul daripada fluida. Fluida itu ada dua yang kita kenal, itu dalam bentuk cair dan gas ya, cair dan gas. Nah, ini dalam bentuk fasa solid misalnya. Dalam bentuk solid misalnya es atau gula pasir, strukturnya seperti ini. Nah, dia bersatu gitu, padat strukturnya. Kemudian kalau dia bentuk cair, bentuk air, itu strukturnya seperti ini. Dia agak renggang, cuman padat. Kemudian kalau dalam bentuk gas, struktur molekulnya seperti ini. Dia akan saling bersamaan, saling bertabrakan. Nah, kalau kita bayangkan udara yang di dalam ruangan ini, dia molekulnya bertabrakan seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu apa yang menjadi pengertian daripada mekanika fluida? Tadi kita sudah tahu definisinya ya. Kita lanjut pengertian dari mekanika fluida. Apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah cabang ilmu rekayasa atau ilmu teknik, rekayasa atau tekniknya, engineering, yang mempelajari masalah gaya dan energi yang dibangkitkan oleh fluida, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Ini tadi kita sudah jawab kan? Ada statis, ada dinamis. Jadi betul tadi bahwa mekanika fluida itu cabang ilmu rekayasa yang mempelajari masalah gaya dan energi yang dibangkitkan oleh fluida, baik dalam keadaan dia diam maupun dalam keadaan bergerak. Mungkin kalau
Itu. Jadi fluida itu tadi dapat digolongkan menjadi dua, ya. Ada bentuk cair, ada bentuk gas atau udara. Nah, bentuk solidnya seperti ini, mungkin gula pasir yang dipadatkan, itu bentuk solidnya. Kemudian bentuk air, ya, bentuk air sudah tahu semua dari SD sudah kita pelajari. Kemudian bentuk gas, bukan kopinya ya, tapi uap kopi panasnya, ya, uap kopi panasnya. Ada yang kopi di sini? Ya. Banyak. Yang petani kopi? Petani kopi. Baik. Soalnya kopi sekarang lagi mahal. Bisa lah numpang kopi di kilo kan? Baik, kita lanjutkan aplikasi daripada mekanika fluida. Di mana saja aplikasinya? Ada semua desain dan analisis kasus engineering teknik yang melibatkan fluida memerlukan background ilmu mekanika fluida. Jadi hampir semua. Kita mempelajari kipas angin, kita mempelajari AC, kita mempelajari bendungan, kita mempelajari sampai ke gaya trek pesawat atau mobil balap, itu semuanya menggunakan ilmu daripada mekanika fluida sebagai dasarnya. Ya. Jadi kalau misalnya mau bidang konversi energi, itu dia bergelut dengan tiga itu: termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan panas. Itu seperti misalnya AC, banyak ke termodinamika dan perpindahan panas. Mekanika fluida juga. Kemudian kenapa dia berubah sendiri? Di mana saja aplikasinya? Misalnya turbo mesin turbo. Kemarin kita mesin turbo itu misalnya ada apa ya? Turbin, kompresor, mesin turbo. Kemudian mesin engine, kemudian aliran fluida dalam pipa, sistem perpipaan di perkantoran, di rumah, atau di proyek itu sistem plumbing namanya, itu ilmu mekanika fluida itu. Kemudian aliran luar atau aliran eksternal, misalnya di drainase, aliran pipa, itu aplikasi dari ilmu mekanika fluida. Kita lanjut. Pertama, yang paling penting kita pelajari itu adalah terkait dengan dimensi atau besaran dan satuan dalam mekanika fluida. Ya. Jadi karakteristik fluida itu bisa kita deskripsikan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, dulu kita udah pelajari kan ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya, masih ingat? Masih pelajaran fisika sudah pasti belajar, apa pasti belajar. Kemudian jadi besaran untuk deskripsi kualitatifnya, kemudian standar atau satuan deskripsi untuk kuantitatifnya. Nah, besaran itu ada dua jenis, ya. Ada besaran pokok atau besaran primer,
besaran primer, itu ada dua, ada sistem MLT, ada sistem FLT ya. Sistem MLT itu M-nya itu massa, mass ya bahasa Inggrisnya. Kemudian L-nya itu panjang, length. Ini kemudian time, waktu ya, sistem MLT. Kemudian yang kedua itu sistem FLT. FLT-nya sama panjang dan waktu. F-nya itu daya atau force ya. F daya. Nah, besaran tadi ada besaran primer ya. Ada dua tadi, ada sistem MLT, kemudian ada sistem FLT. Kemudian yang kedua kita masuk ke dalam besaran sekunder ya, besaran sekunder. Besaran sekunder atau besaran turunan diperoleh dari penurunan besaran primer. Ini contohnya, tegangan geser sama dengan itu M kali L pangkat min 1 kali T pangkat min 2 untuk sistem MLT. Kemudian untuk sistem FLT itu tegangan geser sama dengan F kali R min 2, dimana tanda sama dengan ada titik tunggal di atas itu mengindikasikan besaran sekunder dalam bentuk besaran primer. Nanti di buku mekanika benda di bagian di tabel berapa itu? Tabel 1.1 bisa dicek di buku. Memang harus ada buku textbooknya. Misalnya untuk energi. Nah, ini energi itu untuk sistem FLT itu besarannya FL. Kemudian untuk MLT besarannya ML pangkat 2 kali T pangkat 2. Kemudian ini bisa dicek ya, ada kecepatan sudut misalnya. Kemudian ada kerja, itu sama dengan energi. Kerja itu daya dikali percepatan. Kita lanjut sistem satuan. Sistem satuan. Kalau saya mau mengukur ini ke sini, jarak papan tulis dari sini ke sini, itu pakai apa? Pakai meter. Satuannya meter. Kalau saya mau mengukur berat dari ini, itu pakai apa? Kaki, kilogram. Ya. Jadi ada memang sistem satuan itu
Ada yang tahu? Berbagai sistem satuan yang ada yang dipakai itu apa ya? Kalau ditanya sistem satuan ada apa ya? Itu yang biasa kita kenal ada sistem satuan internasional, ada sistem British, ada sistem engineering, itu ya itu maksudnya. Nah, ini sistem satuan menyediakan ukuran kuantitas dari suatu besaran yang didefinisikan dalam dimensi tertentu. Ada beberapa sistem satuannya. Pertama kita pelajari dulu tentang SI unit atau sistem internasional. Ya, ada sistem internasional. Untuk L ini tadi apa? Panjang. Satuannya meter. Kemudian T ini waktu. Satuannya sekon. Kemudian M massa atau berat. Satuannya kilogram. Kemudian apa ini? Gaya. Satuannya Newton. Kemudian untuk sistem satuan internasional itu mereka menggunakan apakah Kelvin untuk temperatur. Kalau kita itu lebih ke Celsius. Kita ditanya kira-kira kalau 100 derajat Kelvin itu panasnya seberapa? Bisa tidak kita jawab? Tidak bisa kan? Nah, kita tidak familiar dengan Kelvin. Tapi kalau kita ditanya, ini airnya panasnya berapa derajat? Misalnya 30 derajat, paham kita seberapa panas? Ya, artinya mungkin sangat ya, bisa kita deskripsikan atau bisa kita membayangkan seperti itu. Nah, Newton, 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram kali 1 meter per sekon kuadrat. Di sini nggak terlalu nampak ya. Nah, untuk energi itu sama dengan 1 joule. 1 joule itu sama dengan 1 Newton meter. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon sama dengan 1 Newton per meter per sekon kali meter sekon. Nah, misalnya untuk percepatan gravitasi itu mereka menggunakan sebesar 9,81 meter per sekon. Jadi kalau misalnya kita punya benda seberat 1 kilogram, ya, itu sama dengan 9,81 Newton, ya, seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan satuan internasional tadi. Satuan massa ada kilogram, satuan gaya ada Newton, satuan temperatur pakai Kelvin, satuan panjang meter, satuan energi
energi joule, satuan waktu sekon. Kemudian untuk gravitasi ya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini prefix untuk SI unit tadi atau satuan internasional. Mulai dari atau femto, pico. Kalau ini mungkin jarang-jarang kita dengar. Tapi kalau udah pico, nano, mikro, mili, senti itu udah masih sering digunakan. Kemudian ada desi, kemudian deka, hekto, kilo, mega, giga, sampai tera. Ya, tera, kemudian peta. Tera biasanya digunakan untuk apa? Untuk satuan penyimpanan memori. Sering nggak punya disk eksternal berapa tera? Itu prefix untuk sistem satuan internasional. Sistem satuan yang kedua itu ada namanya sistem satuan gravitasi. Ya. Satuan massa mereka menggunakan slug. Sistem temperatur, satuan temperatur mereka menggunakan Rankine dan Fahrenheit. Kemudian satuan gaya mereka menggunakan volt atau LB. Kemudian panjang mereka menggunakan foot atau kaki. Kemudian untuk berat suatu massa atau gravitasinya itu mereka 32,174 kaki per sekon. Kemudian satuan waktu sama itu menggunakan sekon. Sebagai referensi untuk satu Rankine itu satu Fahrenheit ditambah 459,60. Jadi untuk Kelvin itu untuk satu Kelvin itu 1 derajat Celcius ditambah dengan 273 derajat Celcius ditambah 273,15 Kelvin 15. Berarti kalau 0 derajat Celcius itu artinya sama dengan 273,15 Kelvin, ya. Kemudian sistem satuan yang ketiga yaitu sistem rekayasa engineering, ya. Satuannya ada Fahrenheit, ada Rankine untuk temperatur. Kemudian satuan massa mereka menggunakan pound massa atau LPM. Kemudian satuan waktu sama menggunakan detik, ton. Kemudian panjang menggunakan kaki. Kemudian satuan gaya menggunakan pound. Kita lanjut. Ini analisa fluida itu tentunya melibatkan hukum-hukum dasar daripada fisika dan mekanika. Pertama, hukum dasar penting itu adalah hukum Newton tentang gerak, hukum kelestarian massa, kemudian hukum termodinamika pertama dan kedua. Tadi sudah mekanika fluida itu dibagi menjadi dua, ada statika dan dinamika. Nah, sistem satuan tadi pertama kita itu massa
jenis. Ya. Massa jenis itu apa? Rasio massa terhadap volume, atau kita lambangkan dengan apa itu? Bacanya apa? Saya ingat kalau P kayak gini, P itu tekanan. Kalau dia kayak gini, itu bacanya rho, ya, rho. Dimensinya itu ml kali m kali L pangkat min 3, itu dimensinya. Satuannya itu untuk sistem SI atau sistem internasional itu kilogram per meter kubik. Ini satuannya. Ini harus kita ingat, kilogram per meter kubik. Kemudian untuk satuan BG tadi apa? British, ya, satuan British itu slug per kaki kubik, ya, slug ini slug per kaki kubik, ya. Ini sebagai referensi, massa jenis udara itu sebesar 1,22 kg per meter kubik atau sebesar 0,002 slug per kaki kubik pada temperatur atmosfer. Artinya temperatur atmosfer itu temperatur lingkungan, temperatur seperti ini, ya, pada temperatur temperatur dan tekanan atmosfer, ya. Kemudian untuk massa jenis air, massa jenis air itu sebesar 999 kg per meter kubik atau sama dengan 1,64 slug per kaki kubik pada temperatur 60 derajat Fahrenheit, ya. 60 derajat Fahrenheit itu sekitar 10 sampai 15 derajat Celcius, ya. Ini temperaturnya Fahrenheit, ya, 10 sampai 15 derajat Celcius. Kemudian massa jenis darah, ya. Massa jenis darah itu sebesar 1060 kg per meter kubik pada temperatur 20 derajat Celcius. Itu untuk darah. Jadi massa jenis zat cair itu bervariasi sedikit terhadap temperatur, ya. Untuk cairan, massa jenisnya itu terhadap temperatur bervariasinya sangat sedikit. Walaupun temperaturnya kita naikkan, air kalian rebus, ini air dingin direbus sampai mendidih, ya, itu massa jenisnya tidak berubah. Perubahannya ada cuma sedikit, ya. Sebagian besar dapat dianggap incompressible. Apa incompressible? Apa? Apa incompressible? Tidak dapat dikompres, ya. Tidak dapat dimanfaatkan. Nah, sebaliknya massa jenis zat gas itu tergantung pada temperatur dan tekanan. Beda tadi, kalau air dia tidak begitu berpengaruh massa jenisnya terhadap
berpengaruh terhadap temperatur dan tekanan. Nah, ini ada yang bisa membaca ini grafik? Silakan. Ada yang bisa membaca grafiknya? Silakan. Bisa membaca grafiknya? Ini masa ini, ya kan? Ini temperatur, ya. Mana gua baca? Ini apa? Masa jenisnya 950. Di sini berapa? 1000. Ini temperaturnya 0. Sini 100. Nah, misal ya, air saya panaskan nih dari 0 derajat, kita panaskan, rebus sampai temperaturnya berapa? 80 derajat misalnya. Nah, ini bisa dilihat di sini 950. Nah, ketika kita naikkan sampai ke 80 derajat Celcius itu cuman berapa? Cuman ini tarik ini. Ini 975. Itu. Artinya dari grafik itu bahwa kenaikan temperatur itu sedikit pengaruhnya terhadap massa jenis, ya, terhadap massa jenis. Nah, ini nanti bisa dilihat massa jenis beberapa zat di tabel 15, tabel 16. Ini untuk itu apa di atas? British unit, ya. Yang ini untuk SI unit. Nah, misalnya kita membacanya seperti ini. Untuk massa jenis air, water. Ini ada semua nih, ada bensin, ada air raksa. Untuk air itu pada suhu 15 derajat Celcius itu sebesar 999 kilogram per meter kubik. Itu membacanya. Nanti bisa dicek berapa massa jenis untuk fluida, mulai dari karbon, mulai dari bensin, air raksa, minyak pelumas, air, ada semua. Berikutnya itu ada namanya berat spesifik. Itu berat fluida per satuan volume, ya. Berat fluida per satuan volume. Ini lambangnya, ada yang ingat? Lambang ini lambang apa? Enggak kayak gini juga ya. Ada yang ingat? Kalau ini tadi rho. Rho ini berat
spesifik dilambangkan dengan gamma. Di matematika sering ketemu lapangan. Itu rumusnya Y gamma rho kali G ya. Tadi kita udah ini rho itu dengan massa per volume. Berat fluida per satuan volume. Dimensinya M kali R pangkat min 2 dikali T pangkat min 2. Untuk SI unit itu satuannya Newton per meter kubik. Kemudian untuk British satuannya pound per kaki kubik. Kemudian ini misalnya gamma air itu sama dengan 9,8 kilonewton per meter kubik pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian untuk gamma darah itu pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 10,4 kilonewton per meter kubik. Nah, yang lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di tabel ya. Tabel ini di tabel T.2. Itu misalnya ini yang tanda merah ini yang bisa kita baca. Selanjutnya itu tentang gravitasi spesifik. Gravitasi spesifik atau specific gravitation atau SG itu adalah rasio massa jenis fluida terhadap massa jenis air pada temperatur tertentu. Ini biasanya T sama temperaturnya itu sebesar 4 derajat Celcius. Jadi berat gravitasi spesifik ini rho daripada fluida tertentu dibagi rho daripada massa jenis daripada air pada suhu 4 derajat Celcius ya. Jadi kalau SG ini tidak mempunyai dimensi ya. Misalnya SG merkuri atau air raksa itu sebesar 13,55. SG darah itu pada 20 derajat Celcius sebesar 1,6. Rho, gamma, dan SG itu saling berhubungan. Nah, ini contohnya air dengan air raksa. Kita lanjut. Kemarin sudah pernah belajar termodinamika. Sudah. Nah, termodinamika itu kita kenal dengan persamaan gas ideal. Kalau air tadi dia incompressible. Kalau gas dia sifatnya sangat kompresibel. Jadi gas yang udara yang sebesar ruangan ini volumenya itu bisa kita kompres.
Beda dengan air. Kalau air dia akan memenuhi wadah tempat dia ditaruh. Tapi kalau udara atau gas dia akan memenuhi seluruh ruangan. Jadi massa jenisnya bervariasi terhadap perubahan tekanan dan temperatur. Artinya massa jenis gas itu sangat bergantung pada tekanan dan temperatur. Kalau gas dipanaskan itu akan berubah massa jenisnya. Nah, bersamaan gas ideal dapat digunakan untuk menghubungkan massa jenis dan dengan tekanan dan temperatur. Dengan bersamaan Rho sama dengan P per RT. P sama dengan itu Rho kali R kali T, di mana P itu tekanan absolut, kemudian Rho itu massa jenis, kemudian T itu temperatur absolut, dan R itu konstanta gas. Kemudian terkait tegangan normalnya dimensinya gaya dikali L FL pangkat min 2. Dalam satuan SI itu Newton per meter kuadrat atau Pascal, ya. Dalam satuan BG atau British itu pound per kaki kuadrat atau pound per inci kuadrat atau PSI, ya, PSI. Beberapa definisi tekanan absolut menggunakan referensi kondisi vakum P sama dengan 0. Kemudian tekanan gap pressure menggunakan referensi tekanan tertentu, umumnya tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer sama dengan tekanan udara sekitar, dipakai dalam sebagai tekanan referensi, ya. Jadi ada 3 tekanan tadi. Apa aja? Ada tekanan apa aja itu? Absolut. Tekanan absolut. Tekanan absolut apa? Menggunakan referensi pada kondisi vakum, artinya dia tutup, ya. Kemudian yang kedua tekanan gauge, ya. Tekanan gauge atau gauge pressure menggunakan referensi tekanan tertentu, umumnya tekanan atmosfer, ya. Kalau kalian lihat di gas LPG itu ada ukuran tekanan, ya. Itu pressure gauge itu untuk mengukur tekanannya. Kalau di las ini ada ukuran tekanan, itu kita teknik harus familiar, ya, seperti itu. Yang ukuran tekanan kan di sekitar kita semua, kan? Itu kan ada di sekitar kita semua. Kemudian yang ketiga apa? Tekanan atmosfer. Apa itu tekanan atmosfer? Tekanan udara sekitar dipakai sebagai tekanan referensi. Jadi tekanan gauge tadi dia mengukur itu berdasarkan tekanan udara sekitar. Tekanan udara sekitar ini berapa PSI atau Pascal. Dia mengukur ke situ sebagai acuannya, sebagai referensinya seperti itu. Nah, rumusnya itu tekanan gauge itu tekanan absolut dikurang tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu sama dengan 14.696 PSI atau 101,33 kilo Pascal.
Nah, kalau kalian ukur tekanan darah, kemudian darah kalian itu sebesar 120 per 80 milimeter Hg, ya kan, mmHg, sering kan? Cek darah kan? Cek tekanan darah sering kan? Dia mengukur sekian, saya 120. Jadi kita lebih naik itu sama dengan 101,33 kilo pascal, ya. Nah, nilai konstanta gas ini bisa dilihat pada tabel 1.7 dan tabel 1.8. Misalnya ini ada nitrogen, helium, oksigen. Nah, misalnya untuk nitrogen itu di sini, konstanta gasnya di sini. Tadi untuk gas sudah, kita lanjut tentang viskositas. Apa itu viskositas? Air dan minyak itu sama-sama zat cair? Sama. Minyak manis lah misalnya, atau oli dengan air sama zat cair kan? Tapi kalau kita tumpahkan, kira-kira gimana ya? Beda sifat alirannya dengan air dan minyak? Beda. Apa yang mempengaruhi perbedaan itu? Kenapa dia berbeda? Itulah viskositas itu tingkat kekentalan, ya, kekentalan sebuah minyak. Itu viskositas. Jadi ganti doang, ganti. Nah, ini air dan oli, misalnya oli pelumas itu mempunyai massa jenis yang mirip, ya, mirip. Tetapi karakteristik saat mengalir itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Untuk membedakan sifatnya tadi itu kita perlu merepresentasikan atau mengilah sifat alirnya. Nah, ini misalnya, ya, biar jelas. Ini ada dua plat berbeda. Ini platnya tetap, kemudian yang ini bergerak. Misal ada dua plat satu padat diletakkan di antaranya. Jadi ada, kita taruh satu padat. Kemudian kita berikan gaya P, kita gerakkan ke arah kanan, pusat P ini. Nah, itu terjadi pergeseran antara titik AB ke titik A B aksen, itu sebesar delta A atau rho A. Nah, ini plat yang di bawah ini akan mengalami kesetimbangan yang mengarah
Kemarin di statika struktur sudah kita kan? Halo? Statika struktur sudah kan? Nah, dia akan mengalami kesetimbangan. Ini kita gerakkan, dia akan mengalami kesetimbangan seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya itu kalau zat padat tadi. Kemudian ini kita kasuskan pada zat cair. Ini ada dua plat, yang plat satu diam, ya. Yang plat kedua itu bergerak. Nah, di tengah-tengahnya kita ada zat cair, ya. Plat atas akan bergerak kontinu dengan kecepatan u ini, ya. Plat yang atas akan bergerak dengan kecepatan u. Fluida yang bersentuhan dengan plat atas bergerak dengan kecepatan u, sementara yang bersentuhan dengan plat bawah tidak bergerak sama sekali, ya. Berbeda dengan yang tadi, yang padat. Lalu yang cair ini ada plat di bawah, kemudian ini ada plat di atas. Halo, masih semangat? Ini ada plat di atas, plat di bawah diam, kemudian plat di atas, kemudian di tengah-tengah kita kasih fluida. Kalau susah, bayangkan aja fluida di dalam baskom. Bayangkan kasih gesekan, ya. Kasih gesekan, tarik ke kanan misalnya fluida yang atas ini. Itu yang bagian yang bersentuhan dengan plat atas ini dia akan bergerak kayak akan bergerak. Sementara fluida yang di bagian bawah yang bersentuhan dengan plat bawah itu tidak bergerak sama sekali, artinya tidak terjadi pergerakan. Nah, ini plat ini sejarak V dan kemudian ini ada jarak Y, jarak antara plat bawah ke fluida, di mana U sama dengan U kali Y. U itu sama dengan U besar Y per B. DU per DY sama dengan U per B. Fluida yang melekat pada bagian plat bawah itu kondisinya tidak menukik atau tidak terjadi gerakan. Jadi ini secara kontinu tergantung pada jarak Y ini. Semakin jauh dia dari jarak ini, maka tegangan gesernya semakin besar, seperti itu. Itu maksud daripada sifat alien dan viskositas ini. Kemudian untuk renggang waktu yang kecil itu delta T itu dianggap sangat kecil gitu. Dia menggunakan delta theta ini. Kemudian konstanta proporsional disebut viskositas mu, viskositas dinamik. Dengan geser samakan mu per du per dy. Itu adalah ukuran tingkat keenceran fluida. Nah, fluida itu perlu diingat. Halo? Ada dua jenis. Ada fluida Newtonian, kemudian ada fluida non Newtonian. Fluida Newtonian itu maksudnya fluida
ini fluida Newtonian itu adalah fluida Newton, maksudnya tegangan geser linear terhadap laju legangan geser. Fluida yang umum kita pakai itu adalah fluida Newtonian. Nah, ini misalnya untuk air tegangan gesernya, kemudian ini besar sudut tegangan gesernya itu pada suhu 100 derajat Celcius misalnya, dia akan meningkat. Kemudian untuk udara dia sangat kecil. Jadi di sini bisa kita lihat untuk air itu viskositasnya akan menurun pada suhu 60 derajat, maksudnya tambah enter. derajat Fahrenheit. Kemudian kalau kita panaskan sampai 100 derajat Celcius, dia akan menurun. Sementara untuk udara itu pada 60 derajat Fahrenheit dia viskositasnya sangat kecil, ya. Ini viskositasnya sangat kecil. Bisa dipahami ini? Nah, ini ya. Ini tegangan gesernya pada suhu 60 derajat, misalnya kita masih besar, kemudian viskositasnya akan menurun ketika pada suhu 100 derajat Fahrenheit. Sementara untuk udara dia lebih kecil viskositas. Fluida yang kedua itu fluida Newtonian, ya. Itu tegangan geser tidak linear terhadap laju legangan geser. Yang pertama itu ada shear spinning fluid, ya. Shear spinning fluid yang ini. Viskositas mengecil dengan naiknya laju legangan. Ketika laju legangannya naik, maka viskositasnya akan mengecil. Kemudian ada shear thickening fluid. Viskositas membesar dengan naiknya laju legangan. Ini viskositasnya membesar tergantung naiknya laju legangan. Contoh, misalnya adalah cat latex, ya, cat latex. Contoh, itu viskositas mengecil dengan naiknya laju legangan. Cat latex kalau kita taruh masih di dalam aren, kemudian kita pakai kuas itu dia masih kental. Tapi kalau kita taruh di nanti dengan geser taruh kering, dia akan cair dan cepat kering. Kemudian viskositas membesar dengan naiknya laju legangan. Contohnya adonan tepung yang makin kita adon makin padat, bukan makin mencair. Kemudian ada yang ketiga itu pihak plastik, dapat menahan tegangan sampai batas tertentu. Contoh, pasta gigi, odol di rumah itu dia kalau tidak diberikan tegangan dia akan seperti itulah bentuknya. Tapi kalau kita pencet, dia bisa berbentuk mengalir gitu, seperti itu. Jadi ketika dia diberikan tegangan, dia akan bisa juga mengalir seperti itu.
Kemudian viskositas dalam dimensi sistem FLT tadi, sistem MLT. Sistem FLT itu FLT FTL kuadrat, satuannya Newton per meter kuadrat itu SI. Kemudian untuk British itu per kaki kubik kuadrat. Efek tekanan kecil dapat diabaikan, sensitif terhadap temperatur. Kemudian efek temperatur berbeda antara cairan dan gas. Struktur molekul berbeda. Nah, ini misalnya oli pelumas itu pada suhu 0 minus dia tinggi sekali ininya viskositasnya. Kemudian kita panaskan sampai ke 100 derajat misalnya, dia akan menurun, viskositasnya menurun. Kemudian begitu juga air pada suhu misalnya 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dia akan menurun. Berbeda dengan udara dan hidrogen, ya. Udara dan hidrogen dia akan tetap atau cenderung naik ketika dipadatkan. Ini beberapa viskositas di buku referensi, bisa dilihat. Nanti bisa dibaca lagi. Materi ini akan ada di Padan. Yang berikutnya itu ada kompresibilitas fluida atau yang kita kenal dengan modulus. Itu suatu sifat yang digunakan untuk mengetahui seberapa kompresibel suatu fluida, ya. Misalnya ini di gambar sebelah kanan, ini nampak berbeda tidak warnanya? Nampak. Nah, ini misalnya sebuah fluida, kemudian ini volumenya P, kemudian yang putih ini tekanan, ya, tekanan dan volume. Ketika saya tambah nih, kita tambah tekanannya dari P menjadi 2P, itu volumenya akan mengecil, yaitu P dikurang dP. Volumenya akan mengecil ketika tekanan ini ditambah, dinaikkan. Itu untuk satuannya, dimensinya EP sama dengan dP per EP minus dP per dP per dP. Kemudian dP sama dengan per dP per rho, d rho per d rho. Itu EP sama dengan FL minus 2, maka minus 2. Untuk satuan SI itu Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal. Kemudian untuk British itu LB per inci kuadrat atau PSI. Kemudian untuk fluida incompressible itu modulusnya sangat besar atau tidak hingga, EP-nya itu sangat besar atau tidak hingga. Untuk air pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan atmosfer itu EP-nya sama dengan 2,19 giga Pascal.
cairan dapat dianggap incompressible atau tidak dapat dikompres. Kemudian untuk gas, ya, untuk gas dikompres atau diekspansi, hubungan tekanan dan massa jenis tergantung pada kondisi proses, ya. Untuk proses isotermal itu P per Rho itu sama dengan konstan, atau artinya tekanan dan massa jenisnya konstan. EP sama dengan P. Untuk proses isentropis itu P per Rho K sama dengan konstan. EP sama dengan K kali P, itu di pertemuan 1.16, 1.16. Nah, ini untuk udara misalnya P-nya sama dengan 14,7 PSI absolut dan K-nya 1,4, EP-nya sama dengan 20,6 PSI dalam kondisi isentropik. Untuk udara pada kondisi sama, EP sama dengan 312.000 PSI. Udara adalah 15.000 kali lebih kompresibel daripada air. Artinya udara itu sangat kompresibel, ya, sangat bisa dikompres 15.000 kali daripada air. Ini contoh-contoh data-data nanti bisa dibaca di kolom kedua dari kanan. Itu di temperatur berapa misalnya bisa dibaca dalam satuan unit satuan internasional. Kemudian yang penting lagi itu tekanan uap. Kira-kira di mana digunakan tekanan uap itu? Di mana kita tekanan uap ini kita gunakan di mana? Dapat di listrik. Nah, dapat di listrik. Kereta api. Nanti kalau kalian makan, kita dulu ketemu misalnya di PLTU, ketemu di pabrik kelapa sawit, itu akan banyak berhubungan dengan uap. Minimal kalian sudah paham, oh kalau tekanan uap itu begini, kalau kondisi uap itu ya. Tekanan uap itu tekanan yang dilakukan pada uap cair tekanan yang dilakukan pada uap cair pada permukaan cairan dalam kondisi setimbang atau setimbangan, ya. Dalam kondisi terbentuk karena evaporasi lokal ketika molekul cairan keluar ke lingkungan atmosfer atau masuk daerah vakum di atas permukaan cairan. Contohnya air kalian taruh di gelas tertutup, itu lama-lama akan menguap, ya. Lama-lama akan menguap. Atau misalnya ini air, kemudian kalian tutup, di sininya ada rongga, ya, rongga. Maka di sini ini akan terbentuk uap, akan terbentuk uap seperti itu. Jadi maksud daripada molekul cairan keluar ke lingkungan atmosfer atau daerah vakum di atasnya itu molekul di permukaan air ini dia akan posisi timbang dengan yang di
di lingkungan atmosfer ini. Ketika dia timbang, maka dia akan tertarik gitu. Itu proses penguapan. Kemudian boiling terjadi ketika tekanan fluida mencapai tekanan uap. Boiling itu maksudnya pendidih. Evaporasi terjadi saat mendidih cairan. Tekanan uap cairan tergantung pada temperatur dan tekanan atmosfer. Contoh, tekanan uap air pada 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius adalah 14,7 psi. Tetapi jika tekanan atmosfer adalah 4,37 psi, maka boiling terjadi pada 150 derajat Fahrenheit. Nah, ini boiling atau penguapan itu terjadi tergantung pada ketinggian, ya. Semakin tinggi itu tempatnya letaknya, maka semakin rendah titik penguapannya. Oke. Titik pendidikannya. Kenapa kita perlu mempelajari konsep ini? Nanti di turbin uap, di perpipaan itu kita kenal dengan namanya cavitation atau kapitasi. Kapitasi itu apa? Cairan yang mengalir bisa mempunyai tekanan rendah yang dapat menyebabkan boiling sehingga berbentuk gelembung uap. Bisa hilang jika tekanan naik. Dapat menyebabkan kerusakan komponen di mana fluida mengalir. Itu kalau kita merancang pompa, merancang ini, kita harus menghindari namanya kapitasi. Ini nilai tekanan uap masing-masing pada air bisa dibaca pada tabel B.2, ya. Baik. Nah, nanti tadi kita udah pelajari satuan tadi ada berapa ya? Ada berapa sistem satuan tadi? Ada 3. Ada sistem internasional, ada sistem titik, ada sistem sendiri. Satuan primer tadi ada 2. Ada sistem MRT, ada sistem PDT. Ya. Saya kira itu, nanti silakan kerjakan tugas, nanti dibuat, nanti dikumpulkan pada linhas.ac.id di akunnya masing-masing, ya. Ada pertanyaan? Belum. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti silakan dipelajari lagi. Nanti kalau ada yang masih kurang, kita akan bahas lagi minggu depan, ya. Boleh bertanya di grup di mana saja, silakan, ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video real teaching yang telah saya laksanakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih selaku peserta, terutama kepada Rektor Universitas Bengkulu, yaitu Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri SE MSc, kemudian Ketua LPMPP
Universitas Bengkulu, Bapak Dr. Yulian Pausi, SSI, MSI. Kemudian Ibu Ketua Panitia Pekerti Unip Gelombang 4 tahun 2024, Ibu Lia Haryana MPD. Kemudian Bapak Ibu instruktur narasumber yang pekerti gelombang 4 2024 Universitas Bengkulu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu moderator pekerti gelombang 4 Universitas Bengkulu, kemudian Bapak Ibu teman-teman dosen seluruh Indonesia sebagai peserta pekerti gelombang 4 Universitas Bengkulu, kemudian semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam lancarnya kegiatan ini. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.